Nih buat ibu-ibu yang suka ngeluh, suka mengadukan masalah kesulitan ekonomi, saya ajarin. Kalau masuk rumah, selain ucap salam, bacalah surat Al-Ikhlas. Baca kulhu. Berapa kali saja? 1 kali boleh, 3 kali juga boleh. Kali aja juga nggak apa-apa. Tiap masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu apa sambil jalan? Ya bolehlah. Pilih-pilih aja. Baca sekali gitu kan. Masuk rumah. Tiap masuk rumah baca kulhu. Kalau di dalam rumah nggak ada kerjaan, masuk rumah baca kulhu, keluar lagi. Setelah di rumah baca kulhu, keluar lagi. Itu diajarkan Nabi kepada seorang sahabatnya. Ajarkan pula itu pada anak-anakmu, ajarkan pula kepada suamimu. Nabi ngajarin itu ketika datang seorang sahabatnya, ya Rasulullah, daqat alayya dunya, wahai Rasul, dunia sempit banget sih buat kita nih Rasul. Usaha ini bangkrut, buka usaha ini gagal, hutang di mana-mana Rasul, sampai dunia jadi sempit buat saya. Saya sampai rasanya nggak enak, mau ketemu tetangga nggak enak, punya utang. Mau hadir acara kawinan nggak enak Rasulullah, ketemu sama orang-orang terus saya ditagih utang saya belum bisa bayar. Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi Muhammad, idza dakhalta baitak fasallim ala ahli. Kalau kamu masuk rumah kamu, jangan lupa ucap salam sama yang ada dalam rumah. Assalamualaikum. Kan itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu masuk ke rumah. Jangan lupa ucap Tsumma qra surat Al-Ikhlas. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Diamalin sama dia. Assalamualaikum. Gitu kan? Kemudian baca Al-Ikhlas. Terus gitu, sekeluarga amalin hadisnya nanti. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Saya mengatakan, ya Rasulullah, jazakallah anna khairan ma jazal biyan an ummati. Makasih banyak Rasul, makasih banyak Rasul. Gak bisa balas, semoga Allah yang membalas segala kebaikanmu wahai Rasulullah. Alhamdulillah, dunia sudah jadi lapang buat kami, hutang-hutang kami sudah terbayarkan, usaha kami sudah berhasil. Wa ka'anna dunya tadkhul ila darina wa nahnu raghimin. Dan kayaknya dunia ini masuk ke rumah kami meskipun kami sudah tidak lagi menginginkannya. Kayaknya tuh dunia masuk bukan cuma dari pintu, dari jendela-jendela juga gitu Rasul. Melimpah ruah dunia masuk ke dalam rumah kami. Nah, tuh yang pada tertarik urusan-urusan dunia, kayaknya model muka-mukanya pada tertarik semua nih. Langsung diingat-ingat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Emang ada ustazah orang nggak tertarik sama dunia? Ada. Nabi Muhammad tuh doanya tuh, ada nggak yang mau nih saya ijazahin? Doanya Nabi Muhammad, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratin masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya nanti bersama dengan orang-orang miskin. Saya sih gak berani doa kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barusan tadi kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustazah Halimah Al-Idrus, di mana keutamaan surat Al-Ikhlas jika kita amalkan setiap kita masuk rumah atau ketika kita berada di rumah, bacalah surat Al-Ikhlas, nanti kita akan dihindarkan dari kemiskinan. Selain itu, hari ini saya akan bahas surat Al-Ikhlas, di mana surat ini adalah surat favorit banget, bahkan hampir semua dari kita hafal, yaitu surat Al-Ikhlas. Walaupun pendek, isinya ini sangat luar biasa.
Surat ini bukan hanya tentang tauhid, tapi juga tentang bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Yuk kita bahas santai tapi tetap bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, surat Al-Ikhlas turun sebagai jawaban ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sifat Tuhanmu itu seperti apa? Jelaskan pada kami. Dengan pertanyaan itu, Allah langsung menurunkan satu surat yang isinya sangat padat, ringkas, dan menjelaskan siapa Allah sebenarnya. Bayangin, satu surat pendek ini bisa memutus semua konsep ketuhanan yang salah, menyatukan pemahaman dan memperkenalkan Allah dengan cara yang paling indah. Karena itu ulama bilang Al-Ikhlas adalah surat tentang pondasi iman. Mari kita tafsirkan ayat demi ayat. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Di sini Allah langsung menegaskan bahwa Dia Esa. Bukan cuma satu secara angka, tapi satu dalam zat, sifat, dan kekuasaan. Maknanya, Allah itu satu-satunya yang pantas disembah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada versi kedua, tiruan maupun duplikatnya. Pendek tapi menghancurkan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ini adalah ayat yang dalam banget. Allah itu tempat kita bergantung, bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan. Kita butuh Allah untuk semua hal dalam hidup, rezeki, ketenangan, perlindungan, jalan keluar masalah. Sedangkan Allah tidak butuh siapapun dan apapun. Kalau hidup mulai terasa berat, ayat ini mengingatkan, kembalilah pada Allah. Kemudian ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini meluruskan semua konsep yang menganggap Allah memiliki anak atau berasal dari sesuatu. Pesannya jelas, Allah tidak butuh keluarga, pasangan, teman, atau pendamping. Allah berbeda dengan makhluk. Keberadaannya sempurna tanpa permulaan dan tanpa akhir. Kemudian ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini penutup luar biasa. Allah menegaskan bahwa tidak ada apapun yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak ada makhluk yang mirip atau setara dalam hal kekuasaan, ilmu, kasih sayang, atau penciptaan. Ayat ini penutup dan benar-benar menyimpulkan konsep tauhid secara total. Semuanya kembali ke Allah. Lalu apa saja sih keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini? Yang pertama, surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, membaca Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran dalam hal pahala. Bukan berarti kita menggantikan baca Quran ya, tapi menunjukkan betapa besar kandungan tauhid di dalamnya. Yang kedua, membuat Allah mencintai hambanya. Ada sahabat Nabi yang selalu membaca Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya karena dia mencintai isinya. Nabi pun berkata, kecintaanmu padanya membuat Allah mencintaimu. Jadi, kalau kita baca Al-Ikhlas bukan sekedar hafalan, tapi benar-benar mencintai maknanya. Itu menjadi jalan kita menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelindung di waktu pagi dan malam. Dalam zikir pagi sore, Rasulullah mengajarkan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali bersama Al-Falaq dan An-Nas. Fungsinya adalah sebagai pelindung dari rasa takut, dari gangguan, dari keburukan yang tak terlihat. Ini bukan sekedar ritual, tapi benar-benar membawa ketenangan. Kemudian yang keempat, mudah menghapus kegelisahan. Kalau hati lagi sumpek, resah, dan
pikirannya penuh, coba baca Al-Ikhlas perlahan. Rasakan maknanya. Ayat Allahus Somad itu seperti memeluk hati kita dan berkata, tenang, kamu punya Allah, Dia tempatmu bersandar. Yang kelima adalah menjadi surat favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat mengatakan bahwa Rasul sangat menyukai surat ini karena isinya murni tauhid dan penuh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, surat pendek yang mungkin kita baca tergesa-gesa, ternyata surat ini sangat dicintai Nabi. Teman-teman, kalau kita memahami makna Al-Ikhlas, hidup jadi lebih ringan karena kita sadar rezeki bukan dari manusia, pertolongan bukan dari koneksi, ketentraman bukan dari uang. Semua kembali kepada Allah yang Maha Esa dan tempat bergantung. Setiap kali kita membaca surat ini, kita sedang memperbarui iman kita. Semoga setelah ini kita bukan cuma hafal, tapi juga memahami, menghayati, dan mencintai surat ini lebih dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dapat memperkuat iman kita. Demikian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like dan share video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.